apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Rek, ya apa kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pendengar, kita tinggalkan sebuah lagu dari Saras Dewi dengan Lembayung Bali ya. Nanti kalau Anda ingin mendengarkan lagu ini full begitu ya, Anda bisa menyimak program kita malam. Anda masih bersama kami dalam siaran dialog interaktif dalam studio live Zoom langsung bersama dengan PMI Provinsi Jawa Timur dengan satu topik yaitu mengenal plasma konvalesen sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mengakses dua line telepon yang kami siapkan yaitu 5345474 dan 5346903 serta 081-33114-992. Anda bisa bergabung by WhatsApp, SMS atau bahkan line telepon yang kami siapkan. Kita sudah bersama dengan Dr. Betty Agustina Tambunan, spesialis patologi klinik konsultan, dan beliau adalah Kepala Instalasi Transfusi Darah RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus pengurus PMI Jawa Timur. Dr. Betty masih bersama kami ya? Ya. Iya, baik. Masih. Iya. Baik, dokter mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar sebenarnya plasma konvalesen ini apa sih, Dok? Ya, mungkin sering dengar ya plasma konvalesen dari televisi, radio, bahkan mungkin nggak asing ya selama COVID ini dibicarakan. Ya, plasma konvalesen itu adalah darah ya, bagian darah yang berupa cairan yang didapatkan dari orang-orang yang sembuh daripada COVID. Ya, sebenarnya plasma konvalesen itu untuk beberapa penyakit lain juga namanya plasma konvalesen, tapi khususnya yang saat ini kita sedang bicarakan adalah plasma konvalesen untuk terapi COVID-19 ya. Jadi plasma ini didapatkan dari penyintas COVID-19, jadi orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Gitu. Baik, tadi dokter mengatakan bahwa sebagai terapi begitu ya dokter. Sebenarnya fungsinya ini seperti apa, Dok? Ya, terapi ya namanya terapi tentunya seperti obat ya. Jadi harapannya bisa menyembuhkan tentunya. Jadi
dia dipakai sebagai salah satu alternatif terapi ya. Sebenarnya plasma konvalesen ini tidak diberikan tunggal, artinya cuma plasma saja, tapi dikombinasi dengan terapi yang diperlukan lainnya ya. Jadi dia isinya dari darah yang diharapkan itu, darah orang penyintas COVID itu diharapkan ada namanya antibodi ya. Kekebalan yang didapatkan terhadap SARS-CoV-2 ya, terhadap COVID-19 itu diberikan kepada orang yang sakit, jadi seperti membantu gitu ya, membantu sistem imunnya untuk melawan dari virus SARS-CoV-2-nya gitu. Baik. Kemudian tadi dokter juga mengatakan bahwa plasma konvalesen ini didapatkan dari penyintas COVID-19 begitu ya dokter? Iya. Baik. Mekanismenya seperti apa dok kalau boleh diceritakan? Jadi plasma konvalesen itu kita dapatkan dari penyintas COVID ini dari proses donor darah ya. Donor darah artinya jadi penyintas COVID nanti akan mendonorkan darahnya ya. Sama seperti donor darah yang lainnya. Misalnya kita butuh donor darah untuk eritrositnya, sel darah merah ya, misalnya orang perdarahan butuh darah ya seperti itu secara umum. Tapi pada plasma konvalesen ini yang kita butuhkan cairan darahnya saja. Jadi darah itu kan ada komposisinya cairan, ada sel-sel ya. Jadi khususnya pada plasma ini ya plasmanya, cairannya yang kita ambil dengan cara aferesis namanya. Ada alat yang khusus untuk disambungkan nanti dengan jalur untuk pengambilannya ya, seperti selang pengambilan untuk darah itu ya. Diambil, darahnya dialirkan ke alat aferesis ini, nanti sel-selnya akan dipisahkan, akan masuk kembali ke tubuh donor ini. Nah, cairannya, plasmanya itu yang diambil. Jadi gitu. Prosesnya sama seperti donor darah pada umumnya begitu ya dokter ya? Ya, donor darah aferesis lah ya. Kalau donor darah biasa kan butuh waktu sekitar ya 5 menit sampai 15 menit, 12 menit ya maksimal. Nah itu sudah kita ambil saja gitu, tidak ada yang dikembalikan kan. Nah kalau ini prosesnya dia diambil, dimasuk ke alat ya, ke mesin aferesisnya, nanti yang sel-sel kembali, yang plasmanya diambil. Nah itu dikumpulkan seperti itu sampai jumlahnya sesuai gitu ya. Nah jadi donornya namanya donor aferesis. Prosesnya sampai membutuhkan waktu berapa lama dokter? Kalau aferesis prosesnya itu sekitar 40 sampai dengan ya sekitar 40 menitan lah, 40-45 menit seperti itu. 40 sampai 45 menit. Baik. Ya. Kemudian ini apakah ada syarat khusus begitu atau mungkin memang mereka yang pernah menjadi pasien COVID-19 yang kemudian boleh melakukan donor darah ini, atau mungkin ada syarat tambahan lagi begitu dok? Ya, syarat utamanya ya penyintas COVID memang ya sembuh dari COVID. Tapi ada kriteria lainnya. Kriteria lainnya termasuk pada kriteria donor yang biasa ya, donor sehat. Jadi kita pasti akan memeriksa tekanan darahnya, secara fisik dia sehat lah ya, walaupun dia baru sembuh dari sakit. Kemudian kita akan periksa juga screening antibody ya terhadap SARS-CoV-2-nya, apakah memenuhi syarat, karena kita juga kan butuhnya antibodinya. Jadi ada apa tidaknya kita harus periksakan dulu. Kemudian kita periksakan PCR juga SARS-CoV-2, memastikan bahwa donor tersebut sudah bebas dari virus SARS-CoV-2. Seperti itu. Jadi itu pada seleksi donornya kita kerjakan. Untuk yang donor yang terhadap penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis itu juga kita kerjakan. Jadi syarat seleksi seperti donor biasa ditambah
seleksi donor COVID-nya gitu. Jadi lengkap begitu ya dok ya? Iya, sangat. Ya, kemudian kalau untuk saat ini di PMI ini sudah terkumpul sampai berapa begitu dok? Di PMI ya rasanya terkumpulnya sudah banyak, jumlah pastinya saya nggak hafal ya. Tapi yang pasti ketika plasmanya sudah diproduksi yang membutuhkan juga banyak ya, jadi sering langsung habis seperti itu. Baik, sudah sampai ribuan yang ikut juga untuk mendonorkan plasma konvalensennya atau hanya ratusan dokter? Ya mungkin belum ribuan ya, mungkin masih ya bisa dibilang puluhan ke ratusan ya. Tapi rata-rata mereka yang menjadi pendonor begitu ya, ini apakah mungkin takut atau bagaimana begitu? Karena kalau dilihat dari data kan yang pernah terpapar COVID-19 itu kan cukup banyak begitu ya dok. Sedangkan yang dibutuhkan pun untuk plasma konvalensennya juga cukup banyak begitu. Tapi tidak banyak juga masyarakat yang kemudian turut serta untuk menyumbangkan plasmanya begitu. Iya, jadi ya memang kita nggak bisa memaksa juga ya. Semua yang sembuh dari COVID itu menjadi donor plasma konvalesen, dan juga tidak semua orang yang sembuh dari COVID bisa jadi pendonor juga ya, karena tadi kan ada seleksi, ada syarat-syaratnya ya seperti itu. Di samping itu juga banyak juga yang trauma dengan rumah sakit ya, trauma dengan jarum, takut jarum ya, itu juga menjadi penghalang juga, tidak banyak orang yang mau menjadi pendonor plasma konvalesen ini. Baik. Kemudian plasma konvalesen ini sebagai alternatif pengobatan COVID-19 begitu dok. Ini apakah sudah ada yang terbukti sembuh begitu dari COVID-19 dokter? Ada, ya pastinya ada. Kalau enggak sudah di stop ya. Ya. Jadi untuk pasiennya sendiri ada kriterianya ya, tidak semua orang yang menderita COVID terus diberikan plasma konvalesen. Jadi ada kriteria yang mana yang terbaik untuk diberikan plasma konvalesen, mana yang tidak perlu, mana yang diberikan atau tidak diberikannya tidak berpengaruh gitu, itu juga ada. Jadi selama ini sejak COVID itu kami dari bulan Mei itu ada uji klinisnya ya, karena kan kita tahu bahwa pengobatan untuk COVID ini belum ada yang terapi standar ya, yang established ya, karena kan COVID-nya sendiri masih baru. Jadi untuk terapi-terapi itu dilakukan uji klinis namanya, termasuk plasma konvalesen ini diuji klinis, dan sampai sekarang juga kita masih berjalan uji klinisnya. Nah, dari uji klinis yang pertama diinisiasi oleh Kemenristek ya, BRIN, dan yang sekarang oleh Kemenkes. Nah, itu hasilnya juga masih bervariasi ya. Jadi kita masih melihat mana sih yang paling tepat seperti itu. Baik, ini ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya, dokter. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Sony di Surabaya. Selamat sore. Oh baik, terima kasih. Ditunggu sebentar ya Bapak ya. Mungkin bisa kembali menghubungi kami. Ada 2 line telepon yang kami siapkan untuk Anda yang ingin bergabung. Jadi 2 line telepon ini bisa Anda gunakan untuk diskusi, bertanya-tanya di 5345474, 5346903 atau di 081331444992. Jadi Anda bisa menghubungi kami di kesempatan kali ini. Baik dokter, sambil menunggu kembali begitu ya. Dok, kalau boleh tahu, apakah semua pasien begitu ya menerima donor darah atau donor plasma konvalensen, atau mungkin hanya pasien dengan kondisi tertentu saja, dokter? Iya, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa memang ada kriteria khusus untuk penerimanya ya.
Jadi ada istilahnya penilaian klinis pasien, laboratorium untuk menentukan bahwa dia ini membutuhkan plasma atau tidak, ya. Jadi sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya literatur dan pengalaman para klinisi, ya, para ahli, ya sudah ada sendiri. Baik. Kemudian terapi plasma ini apakah dilakukan misalnya kalau dalam pengobatan misalnya minum obat 1 hari 3 kali begitu. Nah kalau terapi plasma konvalesen sendiri ini seperti apa, Dok? Jadi pemberian plasma konvalesen ini transfusi ya, seperti pemberian transfusi karena ini kan produk darah ya. Jadi memang di awal-awal itu masih ada variasi-variasi pemberiannya, berapa volumenya, berapa kali pemberiannya. Ya kalau kita membaca dari literatur, maksudnya yang dilakukan di luar Indonesia maupun di Indonesia sendiri, awal-awal itu bervariasi. Ada yang memberikan 3 kali, ya maksudnya 3 hari berturut-turut. 1 hari pemberian diberikan 100 mili ya, 100 cc. Nah, jadi 3 kali 100 seperti itu. Tapi yang sekarang itu kita melakukannya 2 kali 200, jadi 2 hari pemberian dengan 200 mili ya, 1 kantongnya diberikan sehari. Ya, jadi hari ini 200 mili, besok ditransfusi 200 mili gitu. Baik. Jadi sistemnya seperti transfusi darah begitu ya, Dok ya? Betul, ya. Baik. Kemudian 1 orang itu membutuhkan berapa, Dok? Bilangnya cc atau liter ya, Dok? cc ya, cc, mililiter. Ya? Baik. Cc. Jadi tadi seperti saya jelaskan bahwa memang saat ini dalam uji klinis kita itu disepakati dosisnya itu pemberiannya 2 kali 200. Jadi 2 hari berturut-turut dan setiap hari diberikan 200 mili atau 200 cc tadi. Dalam pemberian seperti transfusi. Baik. Sedangkan kalau untuk mereka yang penyintas COVID-19 yang kemudian ingin mendonorkan plasma konvalensennya, itu diambilnya sampai berapa cc, Dok? Iya. Dengan afaresis kita bisa mengambilnya sekitar 400 sampai 600 mili per orangnya, tergantung berat badan, kemudian HB-nya berapa, ya tergantung kondisi fisik orangnya juga. Baik, jadi tinggi badan dan juga berat badan itu juga menjadi salah satu hal yang juga diperhitungkan ya, Dok ya? Betul. Harus berapa memang, Dok, idealnya untuk bisa diambil? Jadi ada syarat untuk donor plasma konvalesen ataupun donor afaresis itu berat badannya kalau bisa sih sebenarnya lah 50 kilo ya minimalnya. Nah, yang paling baik sebenarnya kalau berat badannya di atas 55 kita mungkin bisa mengambil lebih banyak 600 mungkin bisa ya 600 cc, tapi nanti kita tetap perhatikan fisik yang lain, tekanan darahnya, bagaimana venanya, ya kondisinya fit seperti apa gitu. Jadi ada syarat khusus yang ditambahkan begitu ya, dokter ya? Iya, betul sekali. Baik. Kemudian bagaimana, Dok, ketika misalnya ini ada kondisi pasien yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat membutuhkan terapi plasma ini, tapi tidak mendapatkannya karena stok menipis atau mungkin stok habis, dan kemudian yang pendonornya nggak ada. Apa yang akan terjadi, Dok? Kan tidak mendapatkan penanganan tepat begitu ya, dokter? Iya, jadi terapi plasma konvalesen ini bukan terapi tunggal ya. Kemudian bukan satu-satunya terapi. Kadang mungkin pengertian di masyarakat itu bahwa seperti obat dewa gitu ya. Terapi plasma konvalesen itu satu-satunya seperti itu. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi terapi plasma konvalesen ini diberikan bersama terapi yang lain sebenarnya. Jadi kalaupun plasma konvalesennya tidak ada, alternatif terapi yang lain tetap akan diberikan.
Kemudian pernah tidak dok ditemukan efek samping ketika pasien COVID kemudian mendapatkan plasma konvalesen? Ada efek sampingnya begitu dokter? Iya, kalau efek samping sebenarnya sama seperti transfusi darah lainnya ya. Maksudnya yang mungkin akan terjadi, tapi belum tentu terjadi gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada terhadap reaksi-reaksi transfusi darah, karena ini memang transfusi juga ya. Katakanlah reaksi yang hemolitik ya, maksudnya darahnya menjadi lisis, kemudian ada yang infeksi karena kontaminasi, atau ada yang kelebihan volume seperti itu ya, ada yang sesak karena terali. Itu ya, atau alergi gitu ya. Itu memang reaksi-reaksi yang harus kita waspadai, tapi sepanjang yang kita lakukan selama ini kita belum pernah menjumpai reaksi transfusi yang berat ya, yang mengakibatkan istilahnya menghilangkan nyawa gitu ya, tidak terselamatkan, tidak ya. Tapi tetap memang jadi karena ini memang transfusi, selama pemberian transfusi ada observasi yang ketat dalam pemberiannya, seperti itu. Baik, ini ada SMS yang juga sudah masuk dokter di 081331-4x992. Ada Ibu Gita di Surabaya. Dokter, ketika saya ingin mendonorkan plasma konvalesen saya, tetapi saya hanya 1 kali negatif begitu untuk COVID-nya. Ini bagaimana dok? Katanya saya tidak bisa diterima begitu. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Gita. Jadi bagaimana dokter? Iya, kalau dulu ya ada kalau kita pakai pedoman pencegahan COVID-19 yang revisi 4 ya, waktu itu dikatakan negatif itu harus dengan PCR 2 kali ya. Kemudian setelah dinyatakan negatif dengan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 2 kali, 14 hari habis hilangnya gejala, dia boleh sebagai pendonor. Itu awal-awalnya memang. Tapi sekarang dengan pedoman pencegahan COVID-19 revisi 5, itu ada perubahan ya. Jadi tidak perlu, orang dinyatakan sembuh itu tidak perlu dengan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 ya. Jadi memang dianggap kalau bebas gejala 14 hari dianggap sembuh, seperti itu. Nah, jadi memang kejadian yang mungkin dialami Ibu siapa tadi itu? Gita. Ibu Gita ya, Ibu Gita, bahwa itu memang berpatokan pada kita seleksi donor yang peraturan yang lama karena berdasarkan pedoman pencegahan COVID-19 itu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin berubah ya, kita akan tetap melakukan seleksi, artinya kalaupun baru negatif 1 kali ataupun belum pernah diperiksakan PCR-nya tapi gejalanya sudah hilang, kita akan lakukan pemeriksaan PCR SARS-CoV untuk seleksinya. Seperti itu. Dan pemeriksaan antibodi SARS-CoV-nya juga, apakah memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Jadi Ibu Gita tidak jadi masalah ya dok ya, bisa menyumbangkan. Ya, kalau saat ini ya, betul. Saya tidak tahu, Bu Gita mungkin baru sembuh atau memang yang dulu, saya juga nggak tahu. Kalau yang sekarang sih boleh-boleh saja. Baik, ini ada lagi dokter yang juga ingin bergabung. Selamat sore, saya mau tanya, saya Ahmad, proses donor plasma itu kan seperti dengan donor apresis. Apakah plasma konvalesen yang saya donorkan itu bisa dipakai oleh setiap pasien yang memiliki golongan darah yang sama? Karena setiap saya diminta orang untuk donor plasma, selalu lolos dan pas dengan sampel si pasien. Hal ini melihat seperti darah biasa atau bukan apresis atau plasma yang akan didonorkan, terkadang tetap tidak bisa meskipun memiliki golongan darahnya sama. Bagaimana ini dokter? Iya, kalau ini ya apresis itu macam-macam juga ya. Yang ini kan plasma ya, plasma apresis namanya. Jadi selama golongan darahnya sama, yang untuk COVID ini itu bisa. Jadi kepada resipien atau pasien yang bergolongan darah sama,
itu akan bisa menerima dari donor tersebut. Baik. Kemudian ada lagi dokter yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Saya Bapak Hadi mau menanyakan sebenarnya kalau untuk rentang waktunya dari donor pertama kali ke yang 2 kali itu berapa lama? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih untuk Pak Hadi. Silakan dokter. Ya, waktunya 2 minggu ya untuk Pak Hadi. Jadi sekarang donor, nanti 2 minggu lagi bisa donor kembali. Ini karena pengambilannya aparesis ya. Beda kalau donor biasa itu waktunya sekitar 2 bulan baru bisa donor lagi. Tapi kalau plasma 2 minggu saja ya dokter ya? Iya, aparesis ini 2 minggu. Dan itu tidak lebih dari 600 mili ya dok ya? Tidak sih, maksimal kita ambil 600 mili ya, karena memang itu sesuai dengan fisiologisnya ya. Maksudnya berapa banyak sih darah yang bisa diambil dari orang Indonesia yang berat badannya rata-rata ya mungkin nggak 100 kilo juga kan ya. Jadi ya itu optimal lah istilahnya, volume yang optimal yang kita ambil sehingga orang itu tidak merasakan donornya tidak jadi pingsan gara-gara kehilangan volume darah yang banyak seperti itu. Baik. Dan pendengar, kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, Anda bisa menggunakan 2 line telepon dan juga 1 line SMS ya, dan juga WhatsApp. Nomornya masih sama di 5345474, 5346903. Baik dokter, saya jeda sesaat begitu ya. Mungkin dokter juga bisa agak sedikit bernafas lega begitu. Mungkin mau minum-minum juga boleh. Pandemi Corona hingga saat ini belum selesai. Virus Corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus Corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 dan kita masih bersama dengan Dr. Betty Agustina Tambunan, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau adalah Kepala Instalasi Transfusi Darah RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus pengurus PMI Jawa Timur. Masih berbicara mengenai plasma konvalesen ya, sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Dokter, ini sudah ada yang bergabung ya, via WhatsApp di kesempatan sore hari ini, dari Ibu Titin. Ini menanyakan, selamat sore dokter, mau menanyakan kalau untuk donor darah plasma ini saya harus kemana dok? Terima kasih. Baik, bagaimana dokter Betty? Ya, kalau Bu Titin mau mendonorkan plasma ya, donor darah ini bisa ke PMI yang saat ini UDD PMI yang melayani untuk plasma konvalesen itu UTD atau UDD PMI Surabaya ya, Kota Surabaya di Jalan Embong Ploso ya. Nah, kemudian yang kedua UDD PMI Sidoarjo juga melayani plasma konvalesen. Nah, kalau di Sutomo sendiri juga kita layani juga, bisa juga semua untuk donor plasma konvalesen. Kalau di rumah sakit itu tertentu saja ya dok? Atau seluruh rumah sakit milik pemerintah dokter? Saat ini yang untuk Surabaya sih cuma Sutomo saja ya.
karena Sutomo saja yang punya UTD atau UDD seperti PMI. Sebenarnya yang banyak mungkin di Jawa Timur itu PMI ya. Tapi kalau untuk mobil keliling masih belum ya, Dok ya? Ya, untuk plasma konvalesen itu karena donornya tadi dengan aferesis ya. Kemudian ada seleksi-seleksi yang harus dilakukan. Ini tidak bisa istilahnya jemput bola atau donor keliling, harus langsung ke UDD-nya. Ya, seperti itu. Apa karena juga membutuhkan peralatan yang berbeda begitu, Dok? Betul sekali. Jadi kalau donor biasa kan kita cuma ambil, nanti prosesnya di UDD-nya ya. Tapi kalau ini kan langsung prosesnya dengan alat, dan alatnya itu yang nggak kita bawa-bawa gitu ya. Alatnya ada di UDD-nya, jadi harus datang ke sana gitu. Baik. Ini ada lagi yang bergabung dari Pak Farozi di Gayungan. Masa expired penyimpanan plasma ini berapa lama? Kemudian bagaimana efek samping bila pasien ditransfusi plasma yang sudah expired? Bagaimana, Dok? Ya. Jadi Pak Rozi, expirednya lama ya. Kita simpan di freezer ya, di min 20 itu bisa lebih dari 6 bulan. Tapi kalau min 30 itu bisa sampai 1 tahun. Umumnya kita punya min 30 ya, jadi bisa sampai 1 tahun. Ya, jadi rasanya COVID-nya sendiri belum 1 tahun kan ya. Jadi belum ada plasma yang expired ya. Dan kemudian efek samping ya, kita tidak pernah memberikan darah yang sudah ED ya Pak ya. Selalu kita kalau mau transfusi itu kita memastikan, karena darah itu selalu di labeling. Kapan produksinya, kapan ED-nya tercantum di labelnya. Jadi sangat tidak dibenarkan memberikan darah ED ya. Gak pernah ya, itu dilarang keras gitu. Baik. Kemudian dokter, kalau berbicara mengenai donor plasma ini sendiri, sebenarnya sebelum adanya COVID-19 ini adakah terapi yang juga dilakukan dengan plasma konvalesen, Dok? Ya, jadi plasma konvalesen itu plasma yang diambil dari orang yang sembuh. Kalau dari historinya ya, tahun 2003 itu ada SARS ya, mungkin sekarang kan SARS-CoV-2, sebenarnya SARS-CoV yang 1 itu sudah ada kan sebelumnya, tapi namanya tidak SARS-CoV-1 karena tidak tahu kalau mau ada yang kedua ya. Jadi SARS-CoV-2 sekarang itu 2003. 2012 itu ada MERS, juga ada terapi plasma konvalesen. 2013 itu ada Ebola. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman ini ya, sebenarnya jauh sebelumnya itu tahun 1987 juga ada pemberian plasma ini. Saya lupa terhadap infeksi virus apa. Jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terakhir yang dengan MERS, dengan Ebola, dengan SARS itu berdasarkan itulah diperbolehkan ya untuk memakai plasma konvalesen untuk SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi selama belum ketemu terapi standar, pemberian plasma konvalesen itu boleh. Dan pemberian plasma konvalesen ini artinya memberikan imunisasi pasif ya. Jadi antibodi dari orang yang sembuh dimasukkan ke orang yang sakit. Antibodi ini diharapkan bisa mengeliminasi virusnya ya. Jadi supaya virus itu tidak berkembang di tubuh pasien yang mendapatkan plasma ini gitu. Baik, pada penyakit lain seperti MERS, Ebola, kemudian SARS-CoV-1 itu juga dilakukannya terapinya bersamaan dengan terapi lain begitu, Dok? Tidak tunggal plasma konvalesen saja? Ya, tentunya dengan terapi lain karena kan klinisnya ada ya, maksudnya klinisnya itu gejala-gejala yang harus diatasi juga kan, seperti demam ya, juga sesak napas, batuk ya, itu kan juga harus diatasi. Jadi tentunya kan tidak tunggal diberikan plasma konvalesen saja gitu, juga diberikan juga ada pemberian antivirus juga sama seperti pada SARS-CoV-2 ini.
Baik. Dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya, silahkan 5345474, 5346903 atau 081 331 kali 992. Jadi kita memperbincangkan mengenai plasma konvalesen sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Karena ini bukan terapi tunggal begitu ya, jadi ada terapi lain yang juga dilakukan untuk pasien COVID-19. Dan bagi Anda pun yang ingin mendonorkan plasma konvalesennya juga sangat dipersilakan ya dokter ya. Bisa langsung. Ya, sangat dibutuhkan. Iya betul. Jadi bisa langsung bergabung ke PMI di Jalan Embong Ploso atau di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di Sidoarjo pun juga ada di UDD-nya ya dokter ya. Ya, Jadi UDD PMI juga. Sangat-sangat membutuhkan untuk saat ini. Kita tahu bersama bahwa pasien COVID-19 ini tidak hanya ratusan ya, tapi ribuan begitu. Baik dokter, ini ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Sony di Surabaya. Pak Sony di Surabaya. Baik, silakan Pak Sony. Iya, plasma konvalesen ini kan salah satu metode ini ya, penyelesaian untuk pengobatan COVID. Nah, selain plasma konvalesen ini, kira-kira selain pasien yang tertentu atau yang OTG juga bisa dikasih plasma konvalesen ini ya. Kondisinya begitu maksudnya ya Pak ya? Iya, kondisi pasiennya. Iya, kira-kira yang OTG juga bisa dikasih plasma konvalesen ini atau dua-duanya juga perlu, yang gejala sama yang tanpa gejala gitu, gimana? Baik, itu saja Bapak? Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sony. Iya, baik, bagaimana dokter? Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi plasma konvalesen ini diberikan pada pasien-pasien yang bergejala saja Pak. Kita berikan itu pada yang kriterianya sedang, berat. Ya, jadi yang ringan pun kita tidak berikan plasma konvalesen. Ya, bukan karena plasma konvalesen ini tidak aman, tapi kalau pada yang OTG, pada yang ringan itu sebenarnya respon imun ya dari tubuh sendiri ya, kekebalan dari tubuhnya sendiri itu mampu mengatasi virus ini. Jadi tidak perlu dibantu dengan kekebalan dari luar seperti itu. Tapi kalau yang pada yang memiliki gejala sedang, apalagi yang berat, nah itu dibantu dengan pemberian plasma konvalesen. Ini harapannya bisa membantu kekebalan dari tubuh pasien ditambah kekebalan dari luar, jadi bisa mengatasi virusnya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas begitu ya Pak Sony apa yang disampaikan oleh Dokter Betty. Tapi dokter, kalau melihat yang ada begitu ya, karena tadi dokter mengatakan bahwa pasien sembuh itu sudah pasti begitu ketika sudah diberikan terapi plasma konvalesen ditambah dengan terapi-terapi lain. Nah, ini terlihatnya begitu seorang pasien ini bisa kembali berangsur normal itu membutuhkan berapa lama dok dengan terapi ini? Iya, saya klarifikasi mungkin kalau dikatakan 100% sembuh dengan plasma konvalesen juga tidak ya Mbak Presti. Oh, baik. Tetap aja ada yang memburuk kemudian tidak terselamatkan, tapi bukan karena plasma konvalesennya, tapi memang kondisi di dalam tubuh sudah terjadi kerusakan sel ya yang tidak bisa dikejar untuk perbaikannya ya, sehingga itu yang mengakibatkan kondisi yang buruk ya, dan mungkin mengakibatkan kematian. Nah, jadi untuk perbaikannya sendiri berapa lama itu juga bervariasi ya setiap individu, karena kekebalan seseorang itu tidak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi responnya mungkin akan berbeda-beda. Seseorang yang diberikan plasma konvalesen ini mungkin ada yang langsung berespon baik, ya kita cepat melihat bahwa terjadi perbaikan baik secara klinis ya, gejala-gejalanya membaik ya, atau dari laboratorium juga dari pemeriksaan-pemeriksaannya
kita bisa melihat ada perbaikan-perbaikan, itu bisa dalam waktu beberapa hari, katakanlah 3 hari sudah kelihatan perbaikan, itu bisa saja. Tapi ada juga yang memang lambat perbaikannya. Jadi mungkin setelah 2 minggu pemberian, kita belum melihat perubahan yang signifikan. Mungkin kondisinya masih statis, tapi beberapa lama ditunggu membaik. Tapi bisa juga beberapa lama ditunggu kondisinya malah jadi berubah menjadi buruk. Itu ya kita masih menjumpai dan kita tidak bisa memprediksi ya. Tergantung memang individunya. Baik, berarti bisa sampai ada yang berbulan-bulan begitu ya, Dok? Ya mungkin kalau yang dirawat mungkin nggak sampai berbulan-bulan ya, karena COVID ini ya cepat ya. Baiknya cepat atau jeleknya cepat gitu ya. Baik. Jadi mungkin 1 bulanan, mungkin 2 bulan ada ya, tapi nggak banyak. Tapi 1 bulanan paling itu udah dianggap lama ya. Untuk terapi ini diberikan apakah sampai ketika pasien itu dinyatakan negatif begitu, Dok? Kalau di rumah sakit, tadi kan pemberiannya tetap 2 kali aja 200 mili 2 hari ya. Kita tidak tambahin lagi gitu. Tapi memang pernah ada kondisi-kondisi khusus dengan pertimbangan khusus diberikan lagi ada ya. Tapi secara umum kita memberikannya 2 kali 200 itu ya. Jadi kita hanya memantau kondisinya, kondisi pasien tersebut. Jadi tidak mengulang pemberian gitu. Baik. Kemudian kalau dalam 1 hari itu biasanya idealnya itu dibutuhkan sampai berapa kantong, Dokter, untuk plasma konvalesen? Nah, ini yang sulit juga karena kita nggak tahu juga orang yang masuk ke rumah sakit itu kondisi klinisnya kayak apa, memenuhi kriteria atau tidaknya, tepat atau tidaknya diberikan itu tidak bisa diprediksi ya kembali. Jadi ya kebutuhannya ya kalau, dan memang saat ini juga kita juga kemarin kita bilang minggu-minggu yang lalu itu 2 minggu yang lalu sebelumnya itu ada menurun ya, sudah agak lega gitu, tapi sekarang mulai naik lagi gitu ya. Jadi kita tetap nggak bisa bilang kebutuhannya berapa kantong untuk berapa pasien tuh masih, saya terus terang nggak bisa memprediksinya. Baik. Tapi kalau untuk di UTD PMI Kota Surabaya di Jalan Embong Ploso dan juga Dr. Sutomo, 1 hari itu bisa mengumpulkan sampai berapa kantong itu, Dokter? Untuk pendonornya. Itu juga tergantung donornya ya, nggak bisa dibilang juga. Kadang-kadang bisa donornya 5 orang datang, tapi bisa nggak ada sama sekali, ya kadang 2 orang gitu ya. Jadi ya tapi nggak pernah juga lebih dari 10 orang itu nggak pernah ya. Jadi ya mungkin datang donor untuk plasma itu ya kurang dari 10 orang ya. Yang datang seringnya itu yang paling 2, 3, 4, 5 aja sudah banyak ya. Gitu. Baik, Dokter, mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat ya sebenarnya, atau mungkin ini ketakutan masyarakat sakit begitu, Dok? Apa memang benar sakit ketika diambil atau melakukan proses donor darah plasma konvalesen ini, Dok, sehingga masyarakat yang penyintas COVID-19 ini punya niat tapi maju mundur begitu, Dok? Takutnya nanti karena kan trauma disuntik dan lain sebagainya, diambil darah dan lain sebagainya. Bagaimana, Dokter? Ya, kalau sakit itu relatif ya. Saya bilang nggak ada sakitnya, nanti orang bilang, aduh itu sakit, Dok, kena jarum gitu ya. Yang pasti dia nggak jauh beda dengan donor biasa. Jadi ya begitu jarum masuk, ya sudah sakitnya hilang gitu ya. Sakitnya itu pada saat jarum masuk aja ya. Dan memang kalau jarum, merasakan jarum ya seperti itulah sakitnya. Saya juga nggak bisa bilang, nanti mungkin ada seseorang bilang itu takut, menakutkan, sakit, tapi ada yang bilang biasa saja. Buktinya kan banyak yang donor lebih dari 100 kali juga banyak kan ya. Jadi relatif kalau sakitnya itu. Tapi kita memang tidak memberikan anti nyeri apa-apa untuk donor ini, karena memang kita anggap itu sakit yang istilahnya biasa ya. Jadi tidak perlu pengobatan
khusus untuk menghilangkan nyeri seperti itu. Jadi tidak perlu ada bius begitu ya dokter ya? Nggak perlu takut sebenarnya. Baik. Ya. Jadi kalau biasa donor ya umumnya kalau pernah donor sudah pernah mengalami ya biasanya nggak takut. Tapi kalau yang belum pernah yang mungkin memang butuh keberanian. Tapi jangan dibayangkan macam-macam. Ya mungkin yang memotivasi mungkin lebih keinginan untuk berbagi dengan sesama ya. Mungkin itu bisa menjadi mendorong menahan rasa sakit jarum seperti itu. Baik. Kemudian dokter, ini apakah ada pantangan tersendiri begitu dok yang harus dilakukan mereka yang akan menjadi pendonor darah plasma konvalesen ini? Tidak ada ya. Jadi harapannya sih menjaga kesehatan tentunya ya. Jadi ya makan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, konsumsi cairan yang cukup, seperti itu aja sih. Tidak ada khusus pantangan atau tidak ada khusus yang harus dilakukan ya. Seperti itu. Berarti konsumsi vitamin juga tidak jadi masalah ya dok kalau akan melakukan donor darah plasma konvalesen ini? Enggak masalah, malah dianjurkan ya. Oh baik. Supaya menjaga kesehatan ya. Jadi ini tinggal masyarakatnya saja begitu ya, mau atau tidak begitu ya dokter ya. Padahal harapannya mereka yang pernah menjadi penyintas COVID-19 itu berbondong-bondong untuk pergi ke PMI begitu untuk bisa mendonorkan darahnya, terutama plasma konvalesennya. Iya, baik ya, dokter. Sampai sekarang masih kadang butuh itu ya mungkin plasmanya kosong itu masih ada ya, masih kejadian-kejadian itu masih kita hadapin. Kalau stoknya sendiri dok, bagaimana dok untuk dalam bulan inilah ya? Bisa dibilang cukup atau menipis? Ya kalau dibilang cukup sebenarnya enggak juga ya, karena memang kadang pas butuh itu masih kosong, bisa seperti itu ya. Jadi ya kita masih berharap ada orang-orang yang mau ya memberikan peduli lah ya menjadi pendonor plasma kalau memang sembuh dari COVID. Tapi perlu juga Mbak Presti, karena ini yang kita butuhkan antibodinya, kita harapkan memang orang-orang yang antibodinya memang tinggi. Dan pengalaman kita dari pemeriksaan juga bahwa orang-orang yang gejalanya itu sedang berat, itu orang-orang yang mempunyai antibodi tinggi. Kalau orang yang tanpa gejala, seringnya antibodinya tidak tinggi, seperti itu. Baik, jadi ini kalau bisa kalau seluruh, tapi khusus penyintas ya dokter ya. Mereka yang belum terpapar tidak bisa ya dok ya? Tidak bisa, karena yang antibodinya itu muncul kalau sudah kena virusnya gitu. Ya, baik. Ya mudah-mudahan nanti akan ada banyak masyarakat yang kemudian berbondong-bondong datang ke RSUD Dr. Sutomo atau bahkan PMI untuk menyumbangkan plasma konvalesen. Mungkin dokter ada ajakan atau mungkin pesan khusus untuk para pendengar, karena ternyata gak kerasa 1 jam sudah hampir berlalu. Silahkan Dokter Betty. Iya. Untuk para pendengar sekalian, kami dari PMI berharap untuk para penyintas COVID mau memberikan plasmanya ya, berdonor darah untuk pasien-pasien yang membutuhkan, karena saat ini juga pasien-pasien masih banyak ya yang membutuhkan plasma konvalesen. Bisa berbagi dengan orang-orang yang menderita COVID. Tetap jaga kesehatan juga ya, baik yang penyintas maupun yang belum kena tetap harus menjaga kesehatan, karena untuk yang penyintas juga tidak ada kekebalan yang permanen ya, yang kita tahu mungkin saja masih bisa terinfeksi kembali, jadi tetap menjaga kesehatan. Seperti yang tadi 3M, ya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
semoga semua pendengar tetap sehat selalu. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Betty untuk perbincangannya bersama RRI Surabaya di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi para pendengar yang mungkin di luar sana yang juga tergerak hatinya untuk kemudian mendonorkan darah plasma konvalesen untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Terima kasih dokter untuk kebersamaannya di hari ini. Ya, terima kasih kembali Mbak Presti. Terima kasih semua pendengar sekalian. Baik, selamat sore dokter. Sore.